Penting hanya 4 yang bertahan. Kita harus pertanian perkebunan, peternakan perikanan, ketiga logistik distribusi, setelah itu 4 tanah. 4 itu yang bertahan. Shalom Sobat Terang Kemuliaan, apa kabar kalian semua? Serah rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit penyakit dan bahaya. Pada kesempatan kali ini kembali lagi kita akan mendengarkan pesan yang akan disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Jadi di bulan ini, bulan Juni khususnya ya, sempat digembar-gemborkan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni bahwa katanya resesi itu mulai terasa di kota-kota besar khususnya ya, apalagi di Jakarta. Mulai bulan Juni 2025 ini. Dan kemudian beliau juga sempat pada video-video sebelumnya, kalau misalkan kalian menonton ya, beliau sempat membahas tentang para imigran-imigran dari luar. Salah satunya dari Cina katanya, mereka mulai pindah ke Indonesia, membuka bisnis di Indonesia. Nah, seperti apa sih kira-kira apa yang akan kita alami ke depan? Kita tidak akan pernah tahu, tapi kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena kita percaya sebagai anak-anak Tuhan tentunya, kita percaya bahwa penyertaan Tuhan luar biasa untuk kita semua. Ingat ayat ini di Roma 8 ayat 28 yang berbunyi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, itu semua adalah sebagian dari rencana Allah. 1 Tesalonika 5:17, tetaplah berdoa. Apapun yang akan kita hadapi, tetaplah berdoa. Sahabat kemuliaan, sebelum kita mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni pada kesempatan kali ini, jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan, tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung join menjadi member dari channel Terang Kemuliaan. Apabila ada di antara kalian semua yang ingin juga ikut bergabung untuk membantu atau mendukung atau mensupport pertumbuhan dari channel Terang Kemuliaan ini, silahkan lari ke beranda channel Terang Kemuliaan lalu klik join. Di sana kalian sudah bisa menjadi membernya. Jangan lupa follow TikTok dari channel Terang Kemuliaan. Sahabat Terang Kemuliaan, langsung saja kita akan mendengarkan pesan apa yang akan disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni di kesempatan kali ini. Selamat menyaksikan. Halo. Jonas, gimana Jonas? Apa kabar Pak Daud? Ada di mana? Sudah di rumah Pak. Semarang Pak. Kita doa ya Jonas. Pak. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas dari kegelapan. Berkati ya Tuhan lahat kami semua di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Gimana Jonas? Ya Pak Daud, ini sekarang ini kan lagi rame virus lagi Pak. Virus COVID, apa Pak Jonas? COVID. COVID di mana Jonas? Ya beberapa negara udah banyak yang terkena virus COVID Pak. Dan yang kedua virus TBC Pak. TBC gimana Jonas? Ya ada wacana untuk vaksin Pak, seperti di waktu COVID itu Pak, untuk vaksin TBC ya. Maka ini mungkin Pak Daud ada pesan-pesan atau mungkin ada informasi tentang terkait itu. Tenang aja Jonas, pokoknya nomor 1 jaga kesehatan, badan kita harus sering bergerak, olahraga. Betul. Tiap hari Jonas. Kalau saya kan olahraga setiap hari, walaupun hanya 10 menit atau 5 menit itu harus olahraga Jonas. Ya 10 menit lah. Olahraganya apa Pak? Jalan pagi, sit up,
terusan jongkok berdiri, sama push up itu aja Jonas. Wah, berarti tangan sama ini badannya, wah mantap dong Pak. Enggak, biasa-biasa aja. Tapi lebih bagus Jonas, perutnya tambah buncit. Enggak Pak, kalau pas foto enggak Pak. Kalau pas foto kurus Pak. Nah, sekarang kedua, buah-buahan yang sering harus dimakan itu nanas, jambu, biji yang dalamnya merah itu di jus, pisang, nah itu Jonas. Wah itu. Tuh tiap hari harus makan buah Jonas. Ya, berarti pola hidup, pola makan, dan pola pikir. Itu yang penting Pak ya. Nah, betul. Nah, setelah itu selalu memuji menyembah Tuhan, gitu Jonas. Amin. Nah, gimana Jonas? Ya itu memang ada isu-isu rencana kan ada vaksin kembali Pak. Seperti ya, waktu COVID itu TBC itu. Tenang aja Jonas. Kalau Indonesia ini pasti dijaga Tuhan, dilindungi Tuhan Jonas. Amin. Amin. Habis dari Turki ya Jonas. Iya Pak. Ada Waduh. oleh-oleh Pak Daud. Oleh-oleh jangan 1 ya 10 lah. Nah, gimana perkembangan Turki Jonas? Panas Pak, ada daerah tertentu panas dan daerah tertentu juga suhunya 14 derajat siang hari. Kemarin sampai ke Efesus Pak kita, ya tapi panas teman. Wah itu luar biasa, semuanya dari marmer. Itu jalannya tuh banyak marmer di Efesus. Oke, mau tanya apa Jonas? Ya, itu aja sih tadi Pak. Mungkin ada info terkait tentang vaksin atau apa itu aja. Tapi Lebih ya baik saya percaya bahwa Indonesia kalau dilindungi. tentang vaksin, rekomendasi saya ada Jonas. Iya Pak. Tetap paling bagus adalah buatan Indonesia sendiri. Ya. Gimana Jonas? Iya Pak. Tapi lebih baik antibodi kita yang harus baik sendiri ya. Lebih baik, terbaiknya adalah menjaga hidup, pola pikir, pola makan, itu yang penting Jonas. Betul Pak. Oh, di berbagai negara udah ngalami apa Jonas? COVID Pak. COVID modelnya gimana Jonas? Ya seperti Pak Daud bilang bahwa itu seperti flu biasa. Tenang aja Jonas. Ya jadi beberapa negara Asia sudah terdampak itu Pak. Oke Jonas. COVID itu. Ekonomi gimana sekarang Jonas? Ya, kalau ekonomi masih slow aja Pak. Daya beli yang jelas tenang aja Jonas. Daya beli kurang. Daya belinya kurang. Dan sekarang ini di Semarang ini Pak ya, banyak sekali orang-orang Cungkok yang masuk ke Semarang ini sudah banyak. Orang Cina. Ya. Kan saya beritahu 2035. Ini Semarang banyak sekali contoh rumah makan Cina di Indonesia yang benar-benar dari Cina aslinya. Wah, sekarang ini buka rame-rame di beberapa daerah di Semarang, di kota. Kedua, kalau kita ke bandara, ke tempat-tempat umum, itu sudah banyak sekali orang Cina. Ketiga, bahkan waktu saya ke pasar itu ya, di Pasar Gang Baru, kalau Semarang itu terkenal karena ada babi show, itu sudah banyak orang-orang Cina yang datang ke sini. Walaupun mereka nggak ngerti bahasa Indonesia, tapi nekatnya itu luar biasa. Dia berani belanja macam-macam. Itu orang Cina. Artinya ya, tenang.
nantinya mungkin memang benar apa ya Pak Daud katakan, bahwa ya sudah sekarang ini sudah mulai kelihatan bisnis orang-orang Cina masuk ke Indonesia itu. Bahkan kalau di Bandara Ayani Semarang itu begitu landing masuk itu ada kerjasama Indonesia dan Cina gitu, langsung tentang properti jual sewa. Jadi, arahnya kan udah jelas, Jonas. Iya. Lalu menurut Pak Daud, apa dampaknya nanti Pak, kira-kira Pak? Kalau penting hanya 4 yang bertahan. Kita harus pertanian perkebunan, peternakan perikanan, ketiga logistik distribusi, setelah itu 4 tanah. 4 itu yang bertahan. Itu yang tidak bisa dikuasai oleh Cina itu Pak ya? Itu yang aman untuk kita. Oke, Jonas. Oke, tanya jawab Pak ya. Yang pertama, Ibu Yunita, Manado. Shalom, selamat malam Pak Daud. Mau tanya apa Ibu? Mau tanya ini, apakah kalau menikah dengan seseorang yang sudah beristri tapi sudah bercerai, terus keturunannya akan dikutuk begitu? Soalnya jujur suami saya kan sudah pernah menikah tapi sudah bercerai, terus anak saya ini sering sakit-sakit, terus ada hamba Tuhan bilang itu suatu kutukan. Tak lihat anak Ibu sih. Ada baiknya saya tinggalkan suami ini. Tak lihat anak Ibu sih bukan masalah setan ini, fisik. Soalnya ini. sedikit-sedikit dia sakit, terus saya sharing sama hamba Tuhan itu, dia bilang ini anak Ibu aman-aman aja, ini udah enggak ada. Tak doain ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja. Soalnya sedikit dia sakit Pak. Kita doa Ibu ya, ini bukan masalah setan. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebaskan kegelapan. Darah Yesus bebaskan, darah Yesus sembuhkan. Amin. Ini bukan masalah setan, Jonas. Fisik. Ya, fisik. Sakit Oke, medis. Jonas. Oke, berikutnya. Amin. Ibu Tias Kinase. Halo Bu. Shalom, selamat malam Pastor Jonas. Pak Daud. Pak Daud, di sini saya minta doa ya, tolong doakan. Soalnya di keluarga ini nih kayaknya apa ya, hawanya panas ya. Orangnya suka berantem dulu ya. Ini ada hawa panasnya nih. Roh jahat. Angkat tangan doa. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus roh jahat keluar. Darah Yesus kuduskan. Berkati rumah ini bebas dari kegelapan. Bebas dari segala yang jahat. Warga ini Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Lanjut Jonas. Terima kasih Pak. Berikutnya Pak Petrus dari Biak. Dibuka dulu suaranya Pak Petrus. Dibuka suaranya Pak. Bisa sebelah kiri bawah. Sudah? Ya, silakan. Ya, dapat dengar? Ya, sudah. Gimana Pak? Shalom, selamat malam Pak Pendeta Jonas. Mau tanya apa Bapak? Ya, saya minta tolong untuk keluarga saya yang saat ini saya alami hal-hal yang sering saya mengalami, sakit di dada saya ini, sakit jantung ini. Kita doa sekarang ya. Ya, lalu saya minta tolong Pak Pendeta agar bisa doakan saya dalam usaha saya, dalam pekerjaan saya untuk ke depan. Lalu kita doa ya.
untuk Kita anak-anak doakan. saya. Ya, terima kasih. Kita Saya doa. tunggu doa. Kita doa. Darah Yesus bebaskan, darah Yesus sembuhkan. Demi nama Tuhan Yesus, roh jahat keluar, sembuhkan Bapak ini Tuhan, sembuh dalam nama Yesus, darah Yesus sembuhkan. Berkati ya Tuhan untuk anak-anak dan keluarganya, untuk bisnis pekerjaannya Tuhan, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kegelapan. Demi nama Yesus. Amin. Lanjut Jonas. Terima kasih Yuk, Tuhan. berikutnya. Kalau nama yang saya panggil nggak buka kamera, maka akan saya lewati ya. Jadi mohon kerjasama. Ya, berikutnya siapa? Disebutin aja. Sally nggak buka. Oke, Bu Sally. Ya, selamat malam Pak Jonas dan Pak Daud. Mau tanya Ya, apa Bu. Ibu? Shalom. Saya ingin tanyakan Pak Daud mengenai ini, apakah saya ini ada kayak kutuk turunan karena dari nenek saya dan orang tua saya itu pernah terikat perjanjian dengan semacam kayak buaya jadi-jadian gitu. Oke, tahu. Ibu angkat tangan ya, mau tak doain patahkan kutukannya dulu. Ikuti ya. Darah Yesus, hancurkan kutuk. Darah Yesus, hancurkan mantra. Darah Yesus, bebaskan. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Roh setan, roh jahat keluar demi Yesus. Darah Yesus kuduskan. Amin. Lanjut Jonas. Ya, berikutnya Terima kasih. Pak Arnold. Selamat malam Pak. Ya, Mau tanya apa, Pak? Ya, saya mau tanya Pak Pendeta. Orang tua saya kan, kakek saya ini kan punya berilmu kuasa kegelapan. Artinya cerita dari bapak, dan apakah saya keturunannya atau istri anak-anak saya sini nih. Anak saya aja. oke. Doa sekarang ya. Ini ada kutuk keturunan berarti ini ya. Angkat tangan sekarang doa semua. Ikuti ya. Oke, angkat tangan semua doa. Darah Yesus, hancurkan segala kutuk. Darah Yesus, hancurkan mantra. Darah Yesus, hancurkan jimat. Darah Yesus, bebaskan. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Darah Yesus, bebaskan. Darah Yesus, kuduskan. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Darah Yesus, bebas dari segala kutuk keturunan. Hancurkan perjanjian masa depan dan kutuk keturunan demi nama Yesus. Amin. Amin. Doa darah Yesus keluarga selama sebulan ya. Ya, setengah Iya, jam Pak. doa sehari. Oke, yuk. Yuk, berikutnya. Oke, Jonas lanjutin ya. Oke, Pak Daud. Sahabat Terang Kemuliaan, itulah tadi pesan yang telah disampaikan oleh Evangelis Daud Tony atau Pastor Daud Tony. Kiranya apa yang disampaikan bisa kita cerna dengan baik. Apabila ada di antara kalian semua yang terbeban dan ingin didoakan oleh Evangelis Daud Tony, silakan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di kolom deskripsi melalui pelayanan Zoom yang dilakukan oleh Yefta Ministry ataupun Tom Hales TV. Dan mari kita doakan bersama-sama agar kiranya Evangelis Daud Tony atau Pastor Daud Tony selalu diberikan kesehatan agar beliau dapat melakukan pelayanannya dengan baik dan juga mengabarkan kabar baik untuk kita semua. Jadi sekali lagi janganlah takut untuk menghadapi apa yang akan terjadi di depan. 1 Tesalonika 5:17, tetaplah berdoa. Sahabat Terang Kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini. Jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan, tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Dan apabila ada di antara kalian semua yang terbeban dan ingin mendukung pertumbuhan dari channel Terang Kemuliaan ini, kalian bisa bergabung dan join menjadi membernya. Jangan lupa follow TikToknya. Sahabat Terang Kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini. Kita akan bertemu lagi tentunya di lain waktu, di lain kesempatan, dan saya berdoa untuk kalian semua. Kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit penyakit dan bara bahaya. Kita bertemu lagi di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalannya harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan
ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.